Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara memperbaiki TV Sharp yang Protect. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang proteksi dari TV Sharp. Oke, kita tes dulu TV ini. Saya akan colokkan. Ya, TV sudah saya colokkan, lampu indikator menyala merah. Lalu TV ini sempat akan menyala tetapi kembali ke merah lagi. Dan untuk TV-TV Sharp seperti ini dinamakan mati protect atau proteksi aktif dari TV ini bekerja, sehingga TV tidak bisa menyala. Oke rekan-rekan, bagaimana cara memperbaikinya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Dukung saya juga di channel RVH Channel, di sana banyak sekali video-video yang menarik yang bisa rekan-rekan tonton. Juga di channel Ingin Belajar Elektronika, di sana mari kita belajar bersama-sama tentang elektronika mulai dari yang dasar. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki TV Sharp yang Protect ini. Oke rekan-rekan, setelah kita bongkar seperti inilah bagian dalam dari mesin atau sasis TV Sharp, dan ini adalah TV Sharp Alexander biasa, Alexander 1, jadi tabungnya masih tabung flat, bukan tabung slim. Nah, sebagai tambahan informasi, yang sering terjadi data flybacknya itu hilang ya rekan-rekan, jadi saya tambahkan data flybacknya menggunakan JF0501326601. ini adalah flybacknya. Dan rekan-rekan jika tidak mendapatkan seri yang sama, bisa mencari persamaannya, banyak sekali di Google. Rekan-rekan bisa mencari persamaan flyback untuk data-data pin kakinya, diusahakan sama. Oke rekan-rekan, nah untuk mempermudah perbaikan TV Sharp yang Protect, saya menampilkan data-data sistem proteksi dari berbagai tipe mesin Sharp. Nah rekan-rekan bisa melihat data IC-nya dan samakan dengan data-data Protect yang saya tampilkan. Rekan-rekan bisa pause dan screenshot videonya untuk mendapatkan skemanya. Nah, hal yang pertama yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki TV Sharp Protect ini, rekan-rekan melihat jenis IC-nya. Ada yang menggunakan 2, ada yang menggunakan 1, kadang ada yang 1. Nah, rekan-rekan samakan nomor seri dari IC-nya itu dengan data-data yang tadi saya tampilkan. Nah, di sini menggunakan IC IXB226W ya. Dan kita cocokkan dengan datanya. Saya sudah menulis datanya ya di sini. Nah, setelah kita samakan datanya, kita lihat rekan-rekan di sini ada deteksi dari proteksinya, yaitu di dioda 605, dioda 608, 603, 203, 1091, 1010. Nah, di dioda-dioda tersebut ada juga yang transistor Q603 ini untuk heater. Nah, dioda-dioda ini akan mendeteksi apa rekan-rekan? Nah, di sini ada keterangan deteksinya untuk mendeteksi tegangan 185, untuk mendeteksi ABL atau X-ray, untuk mendeteksi heater, tegangan tuner, tegangan 9 volt dan 15 volt. Nah, dioda-dioda atau transistor tadi fungsinya untuk mendeteksi tegangan-tegangan di sini. Jika ada kerusakan di area sini ya rekan-rekan, maka akan Protect. Nah, untuk mengukurnya apakah Protect itu
aktif atau tidak, rekan-rekan bisa melihat di sini tegangan normalnya ya. Di anoda harus ada 4,5 volt. Terus ada yang di katoda harus ada tegangan 4,5 volt. Nah, di sini sudah rekan-rekan bisa cocokkan saja ya. Nah, untuk menonaktifkan dari proteksi itu, jadi kita menyalakan TV tanpa menggunakan proteksi. Nah, jadi biarkan TV itu menyala dengan kerusakannya yang ada. Nah, kita paksa untuk tetap menyala. Caranya di sini sudah ada juga rekan-rekan ya. Lepaskan yang dioda itu atau deteksinya itu ya. Nah, rekan-rekan bisa dilepas. Nanti TV ini akan menyala dengan kecacatan. Jika kecacatannya di tegangan 185, misalnya TV ya menyala, tetapi nanti gambarnya misalnya blank putih atau bagaimana, misalnya yang dideteksi adalah tegangan vertikal atau bagian vertikal, nanti TV bisa menyala tetapi hanya bergaris atau kecacatannya jadi terlihat. Nah, oke rekan-rekan. Nah, di sini kita akan memperbaiki dari yang data yang paling atas ya rekan-rekan, yaitu dioda D605 itu mendeteksi tegangan 185 volt atau tegangan video. Di anodanya harus ada tegangan 4,5 volt. Untuk menonaktifkannya melepas D605. Nah, kita akan cari D605 rekan-rekan di mesin TV ini. Di sini ada D601. Di sini ada D601, berarti 605-nya di sekitarnya. 604. Nah, ini rekan-rekan D605. Ini rekan-rekan D605 ya. Nah, coba kita nyalakan rekan-rekan TV-nya sambil kita menggunakan multitester. Nah, oke rekan-rekan, kita akan colokkan dan kita ikuti dari skema ini. D605 anodanya harus ada tegangan 4,5 volt. Ya, saya sudah colokkan. Nah, TV ini start dan protect. Tadi D605 ini rekan-rekan, ini anoda dan ini katoda. Di anodanya harus ada tegangan 4,5. Kita cek dulu. Di anodanya tidak ada tegangan. Kita nonaktifkan proteksinya dulu rekan-rekan. Nah, jadi lebih mudahnya untuk memperbaiki TV sub yang protect. Nah, kita nonaktifkan proteksi-proteksi ini, kita cari satu persatu sambil dinyalakan. Nah, proteksi tegangan 185 volt itu di D605. Nah, kita akan lepas D605. Lepaskan satu kakinya saja rekan-rekan. Saya sudah lepaskan satu kakinya di kaki katodanya. Jadi kaki katoda atau anoda terserah rekan-rekan, yang penting dilepas dari solderannya, dari PCB-nya, diangkat gitu ke sana. Jadi seharusnya proteksi untuk tegangan 185 D605 itu sudah tidak aktif. Jadi TV harusnya bisa menyala dengan kecacatan. Nah, jika setelah dilepas tetapi TV tetap protect, rekan-rekan bisa mengurutkan ke bagian keduanya. D608 proteksi ABL kita lepas D608. Kita cari lagi di area sini D608 di area mana? D608 di area sini. Sini ada D608. Nanti kalau dilepas juga salah satu kakinya masih protect lagi, urutkan lagi rekan-rekan. Di sini ada key 603, kita cari lagi key 603 di mana.
lalu kita lepas Q603, begitu juga sampai dengan D203, kita lepas juga D203 nya sampai TV ini bisa menyala. Jika sudah menyala, dari proteksi yang terakhir kali rekan-rekan lepas, berarti daerah situ yang bermasalah. Nah, misalnya tegangan 185 volt ini yang bermasalah. Nah, tegangan 185 volt ini banyak kaitannya rekan-rekan. Bisa elko rusak, bisa juga flyback rusak, karena tegangan 185 ini diambil dari flyback. Nah, oke, karena kita sudah cabut ya rekan-rekan tadi D605 nya. Nah, kita akan colokkan rekan-rekan. Saya akan colokkan. Oke, saya sudah colokkan. TV start ya. Lampu indikatornya menyala merah lalu padam. TV ini start lalu tidak proteksi rekan-rekan, tidak kembali standby ya. Nah, lalu kita lihat bagian depannya. Nah, ternyata menyala rekan-rekan, tetapi blanking seperti ini ya. Ada garis-garis. Nah, menyala ya rekan-rekan. Jadi ini kerusakan di mana rekan-rekan? Kita belajar bersama-sama. Jadi di D605 setelah kita lepas tadi, ternyata TV bisa start dan tidak protect. Berarti ada kerusakan di tegangan videonya di 185 volt. Nah, kerusakannya bisa tegangan video ini tidak keluar. Penyebabnya banyak rekan-rekan, bisa karena short di area ini, short di area matriks RGB ini, atau tabungnya short, atau juga elko 250 volt untuk tegangan video tadi juga rusak, bisa juga flybacknya rusak. Jadi kita cek satu persatu, dimulai dari elko nya rekan-rekan. Biasanya ada elko 250 volt. Nah, kita cek menggunakan ESR coba. Ya rekan-rekan, kita cek menggunakan ESR, jarum ESR tidak bergerak ya. Sepertinya ini elko nya rusak. Coba kita lepas dulu elko nya, kita ganti yang bagus. Nah, ini elko nya rekan-rekan 33 mikro 250 volt. Ini elko untuk tegangan video 180. Tegangan video 180 itu kita urutkan ya, pasti mengarahnya dari flyback. Nah, dari sini ya, di pin nomor 1 2 3 4 5 6 7, di pin nomor 7 dari flyback. Nah, ini adalah tegangan videonya. Nah, kita cek elko nya tadi, ternyata ini elko nya ESR nya tinggi ya rekan-rekan, sudah rusak ya. Coba kita cek di luar sini ya, jarumnya sudah tidak bergerak ya, nilai ESR nya tinggi. Coba kita ganti dengan yang lain. Sini ada elko 33 mikro 250 volt, kita cek ya. Kalau yang ini masih bagus, masih mau bergerak jarumnya. Ini padahal cabutan loh ini elko nya. Yang ini elko nya juga sepertinya masih baik-baik saja, tidak kembung, tidak apa, tetapi rusak. Nah, kita ganti elko nya. Nah, oke, elko sudah kita ganti. Jadi keunggulan TV sub seperti ini, mempunyai proteksi sehingga televisi rusaknya tidak tambah parah sebetulnya, tetapi kadang-kadang menjadi kesulitan buat kita. Nah, lalu dioda yang kita lepas tadi rekan-rekan, untuk proteksinya kita pasang lagi. Nah, sudah saya sambung lagi ya proteksinya. Nah, ini tadi rekan-rekan ya. Nah, ini
D605 tadi yang proteksi yang kita lepas, lalu kita sudah sambung lagi. Dan ini untuk elko nya ya, yang 250 volt. Oke, lalu saatnya kita tes rekan-rekan. Saya akan colokkan lagi ya rekan-rekan. Colok. Oh iya, saya sudah colokkan. TV start rekan-rekan ya. Lalu kita lihat di depan, karena ini sudah nggak kembali ke standby ya. Iya rekan-rekan, sudah ada raster dan tidak protek lagi, tidak kembali standby. Berarti ini TV sudah oke. Nah, oke, coba kita ukur tadi rekan-rekan di bagian anoda dari D605. Harus ada tegangan 4,5 ya. Ya, kita ukur tegangannya. Aduh, ini rekan-rekan, kita lihat anodanya ya, ada rekan-rekan tegangan 4,3 nggak apa-apa ya, ini 4,3 atau 4,5. kadang-kadang kayak gini juga kurang sensitif, atau tegangan turun sedikit 0,1 itu nggak masalah rekan-rekan. Oke, lalu di D608 di katodanya, anoda katoda D608 ada tegangan 4,4 ya. Nah, kita periksa-periksa seperti itu rekan-rekan untuk proteksinya. Ki 603 di mana? Ki 603 kita cari. Ya, ada rekan-rekan tegangannya. Ya kan? Nah, jadi seperti itu rekan-rekan cara mempelajari atau mencari kerusakan dari sistem proteksi TV Sharp. Nah, oke, kita sudah berhasil memperbaiki, kita sudah belajar bersama-sama. Saya cabut lagi dan saya akan kembalikan dulu mesinnya ke tempatnya. Oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan mesinnya seperti semula ya. Nah, saatnya kita tes sekali lagi. Saya akan colokkan ya, saya sudah colokkan. TV langsung bisa menyala dan tidak kembali ke standby. Ternyata elko nya yang rusak. Kita kasih antena dulu ya. Nah, rekan-rekan, sudah tidak protek ya. Jadi gitu Om, pacar saya tuh lebih memilih perjodohan itu di saya ya. Oke, kita cabut dulu. Nah, oke rekan-rekan, jadi TV sudah berhasil kita perbaiki. Ternyata hanya karena elko ini yang rusak, tetapi bisa menyebabkan protek. Nah, kadang elko ini yang tidak rusak, bisa juga flyback yang rusak atau bagian metrik RGB yang bermasalah. Tetapi kebetulan ini kita dapat yang mudah. Tetapi intinya rekan-rekan, kita berpatokan dengan data ini, data dari proteksi TV Sharp-nya itu. Rekan-rekan bisa membandingkan atau mencocokkan IC-nya sehingga rekan-rekan bisa mendapatkan data proteknya, sehingga rekan-rekan bisa mengeksekusi atau menganalisa untuk kerusakan-kerusakannya lebih mudah. Sebetulnya canggih juga ini TV Sharp, tetapi kadang buat pusing. Oke rekan-rekan, sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.